guys, Sabik di sini dan pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Forced to Become the Villain Son-in-Law. Sebelum kita mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini lewat donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama dan terakhir ada Dimas. Katanya, selamat puasa Min. Selamat puasa juga Dimas. Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya dari awal sampai terakhir nggak ada bolong. Oh iya, hari pertama kalian gimana nih? Coba ceritain di komentar ya. Thank you Dimas buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ryuko dan Shanchan akan pergi menuju Snake Spring. Ryuko, tunggu. Kamu nggak akan kesana naik kuda kan? Ya iya naik kuda, emang kenapa? Astaga, ya udah lupain aja. Tunjukkan jalannya dan aku akan membawamu terbang dengan flying swordku. Di situ terlihat ada orang yang sedang mengintai. Ternyata orang itu adalah Ye Chong. Dalam hati Ye Chong, Ryuko bangsat menanam begitu banyak bunga terikat di luar. Itu pasti plot untuk mencuri kakak senior. Setelah 2 jam, efek bunga terikat itu akan hilang dan itu akan menjadi akhir bagimu. Lalu mereka pun terbang. Tapi Ryuko tanpa ketakutan, Shanchan berkata, jaga tanganmu. Kalau enggak, aku akan memotongnya. Iya, sorry. Terus tangannya langsung dilepaskan. Dan Ryuko pun akhirnya jatuh. Saat dia mencoba berpegangan pada Shanchan, tangannya prit, offside Sialan, aku hampir aja jatuh. Yun Shanchan tampak kesal. Dasar bajingan. Ryuko pun ditendang sampai jatuh. Tolong aku. Shanchan pun akhirnya menangkap Ryuko. Kamu tahu kan caranya untuk bercanda? Dan sekarang bukan waktunya. Kau membuatku takut sampai setengah mati. Mereka pun akhirnya sampai di Snake Spring. Dragon King Turtle berkata, akhirnya kau kesini juga bocah. Astaga, Dragon King Turtle. Ryuko berkata, hehehe, jangan cemas. Nih, aku membawakanmu 3 kotak ikan lezat kali ini. Bagus, kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan bocah. Mereka berdua pun akhirnya berendam di Snake Spring. Yun Shanchan bertanya, apa ini akan mengubah kekuatan fisikku? Ryuko menjawab, itu benar. Akan berbahaya bagimu untuk secara langsung menyerap sejumlah besar fire crystal. Tapi untungnya ada aura Snake Spring di sini yang bisa menetralisirnya. Ditambah lagi, aku menggunakan akupuntur untukmu. Oke, masuk lagi 1. Kau harus tenang dan alirkan chimu. Dalam hati Shanchan, apa aku benar-benar wanita yang jelek? Ryuko begitu tenang. Dalam hati Ryuko, bahkan jika ini hanya karakter yang aku gambarkan dalam novelku, ini terlalu menggoda. Enggak. Aku di sini untuk membersihkan meridianku. Tahan. Tapi mataku, Shanchan berkata, tubuh dinginku telah pulih dan berhasil mencapai tahap awal dari martial soul. Ryuko, terima kasih karena telah membawaku ke Snake Spring dan memberiku begitu banyak fire crystal. Ryuko merespon, dikatakan dengan baik. Snake Spring ini sangat berguna dan aku berada di tengah level dari martial grandmaster. Ya udah, ayo pakai baju kita dan kembali. Lalu Shanchan memberikan Ryuko gelang. Dia berkata, gelang ini adalah harta karun keluarga Yunku. Itu berisi token kualifikasi yang kamu inginkan dan 100 batu roh utama. Ryuko tampak sangat senang menerima gelang itu. OMG, gelang ini setidaknya bernilai 100.000 koin emas. Ini bukan mahar kamu kan? Apa kau meremehkanku? Bagaimana bisa mahar nona ini bisa begitu kecil? Lagi pula, siapa yang bilang aku akan menikah? Tiba-tiba, Yongchen muncul di belakang dan berteriak, hei, dasar bajingan! Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Sialan, aku naksir dengan senior Yun selama bertahun-tahun dan mengira dia begitu murni dan polos. Beraninya, kau udah sampah Ryuko itu melakukan hal itu. Dasar pelacur. Sekarang, aku akan membunuhmu. Dengan sekejap, Ye Chong langsung ditampar oleh Shanchan. Yun Shanchan berkata, Junior Ye, kau jaga mulutmu ya. Lagi pula, aku ini masih seniormu. Ryuko menambahkan, tua muda Ye Chong, apa kau memakan matamu sendiri seperti bakso? Aku membawa seniormu ke sini untuk berkultivasi. Dan sekarang, dia sudah dipromosikan dari Martial Grandmaster menjadi Martial Soul. Tapi kalian... Kenapa? Apa yang baru saja kita lakukan?
Aku tanya, apa kau berendam di air panas menggunakan pakaian? Dan selain itu, apa kau bisa lihat pasir yang menempel di tangan seniormu ini? Kakak senior, maafkan aku. Aku sudah... Sebelum Ye Chong selesai bicara, omongannya langsung dipotong. Lupakan aja, itu bukanlah alasan. Jadi terserahlah. Yuko, kali ini kau membantuku naik tingkatan. Aku berhutang budi padamu. Lain kali, aku akan membalasnya. Oke, nggak masalah. Kakak senior, aku salah. Janganlah marah, aku mohon. Ye Chong tampak kalah, dan Yuko langsung meninggalkan Ye Chong. Dalam hati Ye Chong, kesan Kakak Yun tentangku telah berubah total menjadi lebih buruk. Itu semua karena Liu Kuo. Saat dia bangun dan berjalan, dia melihat sesuatu. Ini makam penjaga Sui Yi. Oh iya, aku ingat. Pedang Liu Kuo adalah pedang Sui Qing. Meski kau membunuhnya atau enggak, Liu Kuo, kau sudah tamat. Kita sekarang berpindah ke kastil Sui Yi di kota Sui Cheng. Ye Chong datang dan berkata, seorang murid dari sekte Chen Yuan memiliki masalah penting untuk dibicarakan. Aku Ye Chong, murid dari sekte Chen Yuan, telah datang untuk mengembalikan tubuh putra Anda. Putraku telah hilang selama 10 tahun, dan kau berhasil membawa tubuhnya kembali. Orang ini adalah sekte Master Sui Yi, pemilik kota Sui Cheng, Sui Chen Xiong. Seorang wanita berkata, hei, berani-beraninya kau mengatakan bahwa saudaraku telah mati. Gak bisa dimaafkan. Wanita ini adalah putri sekte Sui Yi, Sui Nini. Nona Sui nggak tahu bahwa Liu Kuo tidak hanya membuat orang mengepung Sui Kongqi, tetapi dia juga merebut pedang berharga Sui Kongqi. Dia masih ingin menghancurkan mayatnya. Tetapi aku berhasil menyambar sisa-sisa dan token darinya, sehingga putra Anda yang gugur itu bisa kembali. Apa kau serius? Hanya karena dia adalah menantu pemilik kota Nalan, dia pikir dia berhak untuk membunuh anakku? Dalam hati Ye Chong, jadi ini kekuatan dari Martial King. Liu Kuo, kau akan tamat. Cepat beritahu, di mana Liu Kuo sekarang? Ye Chong menjawab, setengah bulan lagi, Liu Kuo akan berpartisipasi dalam uji coba atas nama sekte Chen Yuan di Black Forest. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Bagus, aku nggak akan pernah memaafkan dia karena telah membunuh putraku. Suen ini nangis dan menghampiri mayat itu. Kakakku mati dengan sangat mengenaskan. Rangka dan tulangnya patah. Aku nggak percaya kakakku akan menderita seperti ini. Liu Kuo itu bukanlah manusia, dia adalah iblis. Ye Chong mencoba menenangkan Suen ini. Liu Kuo adalah orang jahat di kota Nalan, dan semua orang biasa membencinya. Kakakmu dan aku adalah teman dekat. Sayang sekali, aku nggak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Sebelum dia meninggal, dia mempercayakanmu kepadaku, dan aku bersumpah demi surga bahwa aku akan melindungimu, bahkan jika aku akan memberikan hidupku. Kakak Ye. Ye Chong menambahkan, kita harus membalaskan dendam saudaramu. Dalam hati Ye Chong, jika aku nggak menggunakan Suen ini untuk mendapatkan pengaruh ke sekte Sui Yi, aku pasti akan berakhir sengsara. Begitu aku kehilangan kekuatanku di sekte Chen Yuan. Liu Kuo sialan, aku harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Kita berpindah ke Liu Kuo. Berjalan kembali ke kota Nalan sangat melelahkan. Aku seharusnya membiarkan Yun Xianche mengantarku kembali. Aduh, aku lapar. Ayo, makan semangkuk mie sebelum kembali. Bos, semangkuk mie domba, 3 anggur, dan 2 piring sayuran. Baik, tunggu sebentar tuan. Liu Kuo pun meletakkan pedangnya di meja. Lalu orang-orang di sekitar mulai memperhatikan Liu Kuo. Dalam hati Liu Kuo, sepertinya ada sesuatu yang gak beres. Liu Kuo menghampiri si penjual dan berkata, bos, lupakan aja, bungkus aja 5 roti. Aku masih punya pekerjaan. Baik, ini rotinya tuan. Dalam hati Liu Kuo, kenapa roti ini mempunyai bau seperti darah? Saat dibelah, isinya jari manusia. Sekumpulan orang langsung datang. Kepung Liu Kuo, jangan biarkan dia pergi. Hei, kalian siapa? Seseorang menyerang Liu Kuo dan berkata, Liu Kuo, jangan pura-pura bodoh. Hari ini adalah hari kamu mati. Dalam hati Liu Kuo, teknik pedang Sui Yi. Dia berkata, jadi kalian dari sekte Sui Yi? Apa kita ada masalah? Lalu seseorang duduk di meja dan berkata, gak heran, tuan mudaku ditipu oleh kau. Melihat kulit halus dan tubuhmu, keterampilan bertarungmu juga gak buruk. Orang ini adalah murid sekte Sui Yi, namanya Qiu Qianshan. Qiu Qianshan. Biar gak ribet, kita panggil aja dia Qiu. Dalam hati Liu Kuo, Qiu Qianshan, dia ada di ranah martial soul, dan teknik pedang Sui Yi-nya bahkan lebih halus, dan kekuatannya sama dengan Simen. Oh, jadi saudara Qiu Qianshan. Oh iya, aku mendengar kau berkata tuan muda. Aku gak tahu apa yang kau bicarakan. Qiu merespon, omong kosong. Apa kau coba membodohiku? Pedang yang kau pegang itu adalah milik tuan mudaku. Kau membunuh orang untuk mencuri barang mereka. Hal itu gak bisa dimaafkan. Matilah kau! Dia pun mulai menyerang Liu Kuo. Liu Kuo berhasil menghindarinya, tapi tiba-tiba ada seseorang menyerang dari belakang. Dan serangannya berhasil mengenai Liu Kuo. Dasar bangsat, kalian menyerangku tanpa pandang bulu. Liu Kuo bangun dan menyerang murid dari sekte Sui Yi. Dan hasilnya, 2 murid pun mati seketika. Saudara ke-9, dasar pencuri, beraninya kau mempelajari teknik pedang Sui Yi. Dalam hati Liu Kuo, gak mudah untuk melawan mereka semua. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri dari mereka. Woi, pencuri bangsat, mau lari kemana kau? Saat Liu Kuo sedang kabur, dia bertemu dengan Yun Fang. Saudara Li, apa yang terjadi? Oh enggak, ini orang-orang sekte Sui Yi sedang mencoba
mencoba membunuhku. Yunfang melihat ke arah sekte Sui Yi dan berkata, kalian berani menyakiti saudaraku? Aku nggak akan membiarkan kamu pergi hidup-hidup hari ini. Lalu Yunfang menggunakan Twisted Finger dan lengan Ciu langsung terpotong. Liuko menggunakan skillnya yang bernama Channeling untuk menyerang para murid yang lainnya. Ciu berkata, dasar pencuri, kau bahkan tahu teknik kami, tapi kau mengatakan kau nggak membunuh tuan muda. Hei, kalian semua, lindungi aku. Lalu tiba-tiba Nalan muncul. Hei, apa kau ingin lari? Siapa kalian? Berani-beraninya melukai Liuko di kotaku. Nalan menyerang Ciu dan menusuk Ciu di lehernya. Sekarang, orang-orang yang masih mau melawan akan dikubur bersamanya. Lalu tiba-tiba, para murid Sui Yi tampak aneh, seperti ada bayangan yang kabur. Liuko berkata, sial, dia belum mati. Apa ini teknik melarikan diri dari sekte Sui Yi yang sebenarnya? Yaitu melarikan diri dalam bayangan darah dan hanya menyisakan kulit. Nalan bertanya, Liuko, gimana cederamu? Liuko menjawab, oh ini hanya luka ringan. Orang-orang ini adalah elit dari penjaga Sui Yi dan sepertinya aku telah diserang oleh sekelompok orang berbahaya. Dalam hati Liuko, sepertinya ada orang yang mencoba menjebakku dengan mayat penjaga sekte Sui Yi. Kita sekarang berpindah ke sekte Sui Yi. Di situ terlihat Ciu masih hidup. Dia berkata, tuanku, tadinya aku ingin membalas kematian tuan muda, tetapi dua ahli martial soul, Nalan Meng dan King of Thieves, Raja Pencuri, tiba-tiba datang. Jika aku nggak menggunakan teknik melarikan diri sekte Sui Yi, aku pasti sudah terbunuh di tempat. Suen ini berkata, sekarang kita telah melewatkan kesempatan. Liuko pasti akan berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chong menjawab, aku kira kita harus menyewa martial soul yang kuat untuk menghabisinya di pelatihan Black Forest. Master Sui Chen berkata, hahaha, nggak buruk. Kita juga bisa menyalahkan Demon Beast atas kematian Liuko. Tuan Ye, kau adalah pria yang sangat berbakat. Kenapa kamu nggak bergabung aja dengan sekte Sui Yi-ku dan menikah dengan putriku setelahnya? Ayah, apa yang kau katakan? Dalam hati Ye Chong, Suen ini adalah pacar masa kecil dari kakak laki-laki si Menlang. Sebelum masalah ini selesai, lebih baik tidak memperlihatkan nama terlalu dini dan melawan kakak laki-laki. Ye Chong berkata, terima kasih Kepala Sui Yi untuk kebaikan Anda. Tapi untuk sekarang, pencuri jahat itu belum dimusnahkan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang keluarga? Setelah aku menyingkirkan Liuko untuk sekte Sui Yi dan merebut kota Nalan, kita akan membahasnya nanti. Dalam hati Master Sui Chen, dia tampaknya bisa menjadi pria yang diandalkan, yang tidak mengatakan apa-apa tentang perbuatan baik seperti itu. Lalu Suen ini dan Ye Chong pun pergi. Suen ini berkata, Saudara Ye, pasti karena kamu berpikir aku gak cukup baik kan untukmu? Ye Chong memeluk Suen ini dan berkata, jangan konyol. Sejujurnya, aku sangat ingin segera menikah denganmu. Tapi, aku terlalu lemah untuk sekarang. Kalau saja, aku punya teknik yang kuat. Suen ini merespon, Saudara Ye, sekte Sui Yi kami memiliki teknik kualitas yang sangat tinggi. Salah satunya, metode Blood Demon Outer, teknik yang hanya bisa dipelajari oleh master masa lalu. Aku akan mencurinya untukmu. Lalu kita berpindah ke pintu masuk ke Black Forest. Seseorang berkata, untuk percobaan ini, kami menempatkan banyak Demon Beast di Black Forest. Dan mendapatkan Demon dari monster dapat digunakan sebagai poin. Setiap sekte akan mengirim 40 murid, dan 100 murid dengan nilai tertinggi akan diberi hadiah Spirit Stone. Di situ terlihat beberapa sekte master. Yang pertama, dari sekte Voodoo, yaitu Master Wu. Yang kedua, dari sekte Sui Yi, Master Sui Chen Xiong. Yang ketiga, ada sekte Chen Yuan, Master Simen. Oh iya, di sini berarti ada dua orang yang namanya Simen. Untuk ngebedainya, sekte Master Chen Yuan kita panggil Master Simen, dan yang satunya Simen aja, biar nggak bingung ya. Orang yang tadi melanjutkan, murid dari semua sekte harus fokus untuk menemukan Demon Beast dan mencoba untuk membunuhnya untuk bertahan sampai akhir tanpa membunuh siapapun. Percobaan dimulai dari sekarang. Para murid dengan serempak berkata, para murid dengan hormat mengikuti aturan. Dalam hati Liuko, Xian Chen bahkan gak memberiku seragam. Ini terlihat sedikit agak Simen menghampiri Liuko dan berkata, nah ini dia Simen yang satu lagi. Pangeran Li, Anda adalah tamu sekte Chen Yuan. Sangat berbahaya jika berada di dalam sendirian. Jadi lebih baik pergilah denganku. Liuko menjawab, terima kasih atas kebaikanmu kakak senior Simen. Tetapi aku biasa pergi sendirian. Aku gak akan menyusahkan sekte Chen Yuan. Beberapa murid dari sekte Chen Yuan sedang ngerumpi. Satu orang berkata, lihatlah itu, bukankah itu Liuko dari kota Nalan? Seorang lagi menambahkan, dia pasti menggunakan koneksinya untuk menggantikan murid sekte dan diurus oleh kakak senior Simen. Orang ini pasti nggak tahu apa-apa tentang Black Forest. Ye Chong menghampiri Liuko dan berkata, Demon Beast di Black Forest sangat kuat, terutama binatang yang berumur 100 tahun yang berada di tengah hutan. Jika kau terburu-buru ke sana, aku cemas kau akan berada di antara gigi mereka.
Ryuko merespon, terima kasih atas pengingatnya saudara Ye. Dalam hati Ryuko, aku emang ingin pergi ke tengah Black Forest. Apa kau ingin aku untuk menyemangatimu? Apa menurutmu, aku datang ke Black Forest karena aku ingin Spirit Stone? Dasar idiot. Di novel asli yang aku tulis, ada Marshal Emperor yang gagal di Assault Realm Black Forest dan meninggalkan harta di dalam sana. Hal semacam ini seharusnya nggak boleh dianggap remeh oleh Ye Chong. Ye Chong berkata, Kakak Yun, apa kita bisa pergi bersama? Aku baru tahu kalau junior yang jujur dan baik hati akan bersikap sarkastik kepada orang lain. Kalau kau cukup kuat untuk melakukannya sendirian, maka kau dan aku harus melakukannya secara terpisah. Ye Chong ditolak mentah-mentah. Murid yang lain berkata, Saudara Ye, ayo pergi bersama. Ya, terserah. Lakukan aja apa yang kau inginkan. Di semak-semak ada raja pencuri dan Nalan yang sedang mengintai. Nalan berkata, Saudara, aku cemas. Sekte Shueyi akan melakukan sesuatu terhadap Yuko. Dan gak ada seorang pun dari Sekte Chen Yuan yang akan membantunya. Jadi bantu aku. Dan masuklah untuk menjaganya dan jaga dirimu juga. Yunfang merespon, Kakak ipar, jangan cemas. Aku akan melindungi suamimu dan kembali dengan selamat. Dan ketika ini selesai, aku akan punya anak dengan istriku. Nala merespon. Ryuko berkata, jangan berjanji sesuka hati. Itu akan membuatmu bernasib buruk. Kita berpindah ke Ryuko. Aku seharusnya sarapan makanan lebih banyak jika aku tahu ini akan terjadi. Aku sangat lapar dan haus sekarang. Lalu tiba-tiba dari belakang ada dua orang yang menodongkan pedangnya ke Ryuko. Yang satu berkata, Pangeran Li, ku dengar kau punya banyak harta karun denganmu. Gak ada gunanya menyimpan harta sendiri. Jadi lebih baik serahkan aja pada kami untuk berkontribusi pada Sekte Chen Yuan. Yang satu lagi berkata, iya itu benar. Kau adalah Ryuko, orang dengan reputasi yang buruk. Gak akan ada yang peduli, bahkan jika kami membunuhmu. Ryuko merespon, oh gitu. Jadi kalian di sini untuk membunuh orang dan mencuri harta mereka. Pikiran kalian itu terlalu sempit. Ryuko langsung lompat dan menendang kedua orang itu. Dua murid itu kaget. Kau Martial Grandmaster? Ryuko gak menanggapi dan berkata, katakanlah, siapa yang mengirim kalian ke sini? Tidak, jangan bunuh aku. Oh iya, Saudara Ye, benar, Saudara Ye Chong yang mengatakan kau memiliki harta denganmu. Itu sebabnya kami. Oh, jadi ternyata Ye Chong yang melakukan ini padaku selama ini. Jika itu masalahnya, maka itu bukan urusan kalian. Tetapi siapa yang menyuruhmu untuk terus bermain-main dengan penjahat? Dengan sekejap, Ryuko langsung memenggal kepala dua orang itu. Sangat menarik untuk membunuh murid dari Sekte Chen Yuan dengan santai. Hei, siapa itu? Oh, ini aku. Oh, Saudara Chiu. Oh iya, lenganmu terhubung kembali. Chiu merespon, jangan salah paham. Aku di sini gak ingin bertarung. Aku hanya ingin memberitahumu beberapa hal. Oh gitu. Ya udah, ada apa emangnya? Chiu menjelaskan, aku memeriksa tubuh Sui Wanhua dan menemukan bahwa dia meninggal setahun yang lalu. Waktu itu kau hanya di ranah Martial Warrior, jadi gak mungkin kau bisa membunuhnya. Jadi aku menyelidikinya dan menemukan bahwa Ye Chong telah menyimpan dendam terhadapmu dan dia hanya ingin menggunakan Sekte Shueyi. Ye Chong menambahkan memar baru ke mayat untuk berpura-pura bahwa kau membunuhnya. Dan juga dia memenangkan hati tuanku dan hati adik perempuanku. Aku sama sekali nggak bisa membujuk mereka sekarang. Ryuko merespon, wah, dia benar-benar melakukannya. Adikmu? Maksudmu kekasih kecil si Menlang, Suen ini? Iya betul sekali. Dia adalah permata berharga dari sekte kami, nona tertua dari sekte Shueyi, Suen ini. Dia sekarang tertipu oleh Ye Chong dan membencimu sampai ke tulang. Penjaga Sue telah merencanakan untuk menyerangmu di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk menjauh dan keluar dari sini sebelum terlambat. Ryuko merespon, menjauh? Aku nggak ingin lari seperti pecundang. Tapi terima kasih untuk informasinya. Nih, minumlah. Dalam hati Chiu, Ryuko ini sangat berbeda dengan apa yang Ye Chong katakan. Wah, ini enak, seger banget. Oleh karena itu, aku akan menerima 2 botol alkohol ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Berhati-hatilah dalam perjalananmu. Oke, sampai jumpa lagi. Tiba-tiba Yunfang muncul. Dia berkata, Saudara, apa kau ingin aku membunuhnya? Ryuko menjawab, jangan. Ye Chong bajingan itu berkolusi dengan sekte Shueyi untuk menargetkan kota Nalan kita yang secara bertahap meningkat. Dan Chiu Qianshan mengetahui kebenaran dan menyukai Suen ini. Musuh dari musuh adalah teman baikku. Yunfang merespon, Saudara sangat pintar. Aku sangat mengagumimu, saudara. Baiklah kalau begitu. Oh iya, aku baru saja melihat Yuan Xianchen dikepung oleh sekawanan serigala dan dia sedang melindungi saudara perempuannya. Hah? Apa? Ryuko langsung bergegas lari ke arah Yun Xianchen. Kita berpindah ke Xianchen. Salah satu murid berkata, Kakak Yun, aku sangat takut. Xianchen membalas, jangan takut. Aku akan memancing serigala bertaring itu dan kau kaburlah selagi kau bisa. Kakak Yun, kamu udah jangan cemaskan aku. Kembali dan temukan seseorang dari sekte untuk menyelamatkanku. Sambil menyerang, Xianchen berkata, udah, cepat lari sekarang. Murid yang satu menarik temannya. Saudari Wang, ayo pergi, jangan memperlambatnya. Dalam hati Xianchen, ayo cepatlah, dia sedang mengejarku. Apa aku harus menggunakan gerakan itu dengan garis keturunanku yang hina ini? Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!